Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, bacaan renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Yakobus 1, ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia tergoda dan dipikat olehnya. Kemudian keinginan itu, apabila ia telah mengandung, melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah sempurna, melahirkan maut. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, nafsu adalah dorongan kuat dalam diri manusia, yang cenderung mengarahkan kita pada apa yang diinginkan oleh daging dan pikiran kita. Kadang-kadang, kita mungkin merasa bahwa memenuhi nafsu-nafsu ini akan membawa kepuasan atau kebahagiaan, tetapi sebenarnya nafsu yang tidak terkendali dapat menjadi jebakan, yang merusak kehidupan rohani dan fisik kita. Allah dalam firman-Nya mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan nafsu kita. Yakobus 1, ayat 14 dan 15 menyatakan, bahwa setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ketika kita memberikan ruang yang luas bagi nafsu kita rentan tergoda dan dipikat olehnya. Nafsu yang tidak terkendali akan mempengaruhi pikiran dan tindakan kita, sehingga memicu munculnya dosa dalam hidup kita. Saudaraku, bayangkan seseorang yang tergoda untuk mengakses situs-situs yang tidak sehat di internet. Awalnya, ia mungkin hanya merasa tertarik untuk mencoba sekali saja, atau ingin menghilangkan rasa bosan. Namun, keinginan itu tumbuh dan menjadi semakin kuat. Dia mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip yang seharusnya ia pegang teguh. Akhirnya, dia terjebak dalam kecanduan pornografi yang merusak hubungan intim, kesehatan mental, dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Dalam ilustrasi ini, nafsu yang tidak terkendali menjadi jebakan yang merusak. Namun, jika individu tersebut berhati-hati dan menyadari bahaya nafsu, ia dapat mengambil tindakan pencegahan, seperti menghindari situasi yang memicu godaan, mencari pertolongan, dan berusaha memperkuat hubungan dengan Allah melalui doa dan firman-Nya. Apa yang kita perlu pahami adalah bahwa nafsu kita tidak akan pernah sepenuhnya puas dengan apa yang dunia tawarkan. Allah yang memberi kita kehidupan dan memahami setiap kebutuhan kita dengan sempurna. Ketika kita memberikan hati dan hidup kita kepadanya, Allah memberikan kepuasan yang sejati dan memimpin kita pada jalan hidup yang benar. Saudaraku, renungan ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan nafsu kita, untuk tidak membiarkannya mengendalikan dan merusak hidup kita. Marilah kita mengasihani diri sendiri dengan mengambil tindakan pencegahan yang bijaksana, tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, dan meminta bimbingan Allah dalam mengendalikan nafsu kita. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, nafsu-nafsu yang merusak dapat dikalahkan, dan hidup kita menjadi berkenan di hadapan-Nya. Saudaraku, hati-hati dengan nafsumu,
karena nafsu yang tidak terkendali dapat menjadi jebakan yang merusak kehidupan rohani dan fisik kita. Ketika kita membiarkan nafsu mengendalikan diri kita mengorbankan kebenaran, kepuasan yang sejati, dan hubungan kita dengan Allah. Namun, ketika kita berhati-hati dan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, Allah memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan pengarahannya untuk mengatasi godaan dan menjalani hidup yang bermakna. Hari demi hari, mari kita berusaha menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, meminta bimbingannya dalam mengendalikan nafsu-nafsu kita, dan bertekad untuk hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Dengan itu, kita akan menemukan kebebasan yang sejati, sukacita yang tak tergoyahkan, dan damai sejahtera yang hanya ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Untuk itu, hati-hati dengan nafsumu, dan biarkanlah Roh Kudus memimpinmu dalam setiap langkah hidupmu. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.